Di pelosok desa Cemara, ada telaga yang tak pernah dikunjungi penduduk setelah matahari terbenam. Namanya Telaga Pengingat. Menurut legenda, airnya tidak merefleksikan wajahmu, tetapi kenangan terburukmu. 5 pantangan dijaga ketat. Jangan berenang sendirian, jangan minum airnya, jangan menjawab suara yang memanggil dari tengah telaga, jangan melihat bayanganmu di air saat bulan purnama. Dan yang terpenting, jangan pernah menceritakan rahasiamu di dekat telaga. 5 sahabat Rangga, Tasya, Adrian, Lulu, dan Bima tiba di desa itu untuk liburan akhir pekan. Mereka mendengar legenda itu dari seorang pemilik homestay, Bu Wati, yang berkata, telaga itu bukan untuk rekreasi. Dia seperti perekam yang hidup. Tentu saja, mereka menganggapnya omong kosong. Keesokan harinya, mereka mendaki ke telaga. Airnya jernih kebiruan, dikelilingi pepohonan rindang. Pemandangannya indah dan damai. Lihat, airnya bening sekali, seru Lulu. Mendekati tepi, saat Rangga membungkuk untuk menyentuh air, sesuatu yang aneh terjadi di permukaan air. Bukannya wajahnya sendiri. Ia melihat adegan dirinya sedang menangis di pemakaman kakeknya setahun lalu. Sebuah memori pribadi yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia menjerut kecil dan mundur. Aku lihat sesuatu yang lain. Mencoba. Tasya melihat dirinya gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Adrian melihat adegan orang tuanya bertengkar hebat. Satu persatu, mereka menyadari legenda itu benar. Air itu menunjukkan fragmen memori yang menyakitkan. Mereka memutuskan untuk menjauh dari air dan bersantai di pinggir hutan. Saat makan siang, Bima iseng melemparkan batu ke tengah telaga. Batu itu seharusnya tenggelam, tapi tidak. Batu itu memantul, seolah menyentuh permukaan padat. Lalu, dari titik jatuhnya, riak air bergerak melambat, tidak wajar. Seperti video yang diputar ulang dalam gerak lambat. Ketika senja tiba, mereka mulai berkemas. Suasana mulai berubah. Kabut tipis muncul dari permukaan telaga. Suhu turun tiba-tiba. Kita harus cepat turun, kata Adrian, merasa tidak nyaman. Tapi jalan setapak yang mereka lewati tadi pagi seolah menghilang. Mereka berputar-putar dan kembali ke tepi telaga. Berulang kali, mereka tersesat. Malam pun tiba. Mereka terpaksa mendirikan tenda darurat di pinggir hutan, agak jauh dari telaga. Malam itu, suara-suara mulai terdengar. Bisikan-bisikan berisi fragmen percakapan mereka sendiri dari siang hari. Diulang-ulang dengan intonasi yang salah. Lalu, suara itu mulai memanggil nama mereka bergantian. Rangga, ingat ketika kau berbohong pada ibumu? Tasya, rasa malu saat itu masih terasa kan? Suara itu seperti tiruan suara mereka sendiri. Namun lebih dingin, mereka berusaha mengabaikannya. Seperti saran Bu Wati. Tapi bisikan itu semakin personal, menyebut hal-hal yang hanya mereka sendiri yang tahu. Lulu, yang paling emosional, akhirnya berteriak ke arah kegelapan. Diam, tinggalkan kami. Seketika, semua suara berhenti. Lalu, dari arah telaga, terdengar cipratan air, seperti sesuatu yang besar masuk ke dalam air. Keesokan paginya, Lulu menghilang. Sepatu sandalnya ditemukan tergeletak rapi di tepi telaga. Tidak ada tanda perkelahian. Tasya menemukan sesuatu yang lain di tanah basah dekat sepatu itu. Ada tulisan singkat dengan jari. Aku ingin melupakan, itu tulisan Lulu. Kepanikan melanda. Mereka mencari Lulu kemana-mana. Berteriak namanya. Tidak ada jawaban. Ponsel tidak ada sinyal. Mereka memutuskan untuk turun mencari bantuan, tapi lagi-lagi tersesat. Saat mereka hampir putus asa, seorang pria tua muncul dari balik pepohonan. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa tongkat. Saya Mbah Sarmin, penjaga telaga. Kalian kehilangan seorang teman, katanya dengan suara parau. Mereka mengangguk, cerita dengan panik. Mbah Sarmin menghela napas. Telaga ini tidak hanya mengingat, dia juga menawarkan lupa. Teman kalian, mungkin karena terdesak oleh kenangan buruk yang dilihatnya di air, memutuskan untuk menerima tawarannya. Apa maksudnya? Tanya Rangga. Telaga bisa menghapus kenangan yang menyakitkan. Tapi sebagai gantinya,
Ia meminta sesuatu, sebuah kenangan lain sebagai pengganti, atau orang itu sendiri untuk tinggal di dalamnya, menjadi bagian dari pustaka ingatan telaga. Lulu mungkin memilih untuk dilupakan oleh telaga, dan sekarang jiwanya terperangkap di dalam. Sementara tubuhnya, Mbah Sarmin menatap telaga yang tenang. Kita harus menyelamatkannya, seru Tasya. Itu berbahaya. Kalian harus masuk ke dalam ingatan telaga. Tapi, hati-hati. Di dalam, kenyataan dan kenangan bercampur. Kalian bisa tersesat selamanya dalam memori kalian sendiri atau memori orang lain. Mereka bersikeras, Mbah Sarmin akhirnya setuju memandu mereka melakukan ritual kecil. Minum seteguk air telaga, meski itu pantangan untuk terhubung dengan kesadarannya. Ini seperti memasuki mimpi bersama. Tapi ingat, jangan terlena oleh kenangan indah yang ditawarkan. Carilah Lulu di antara ingatan-ingatan yang terapung. Mereka minum, airnya terasa tawar. Lalu, dunia di sekitar mereka melebur. Mereka berdiri di sebuah ruang tanpa batas yang jelas. Sekelilingnya seperti proyeksi berbagai kenangan adegan bahagia, sedih, menyakitkan dari berbagai orang, termasuk kenangan mereka sendiri. Bergerak seperti film bisu. Di kejauhan, mereka melihat sosok Lulu berdiri di depan proyeksi kenangan indahnya bersama keluarga. "Lulu," panggil Bima. Lulu menoleh, matanya kosong. "Aku di sini, bahagia. Aku bisa memilih kenangan mana yang ingin kuhidupi selamanya. Telaga ini membebaskanku." Mereka berusaha meyakinkannya bahwa itu bukan kehidupan nyata. Tapi telaga Sioliola merasa terganggu. Kenangan-kenangan indah berubah menjadi kenangan buruk. Sosok-sosok bayangan dari berbagai memori mulai mendekati mereka, menarik mereka masuk ke dalam drama ingatan masing-masing. Rangga hampir terperangkap dalam memori kesuksesannya. Adrian dalam kenangan masa kecil yang bahagia. Mereka berjuang untuk tetap fokus. Akhirnya, mereka berhasil menarik Lulu dari pusat ingatannya. "Kita harus keluar," teriak Tasya. Mereka berlari melalui lorong-lorong memori yang bara-buba, diikuti oleh bayangan-bayangan yang marah. Akhirnya, mereka melihat cahaya sebuah titik terang yang diasosiasikan dengan pintu keluar kesadaran mereka. Mereka melompat ke arah cahaya itu. Mereka terbangun di tepi telaga. Matahari sudah tinggi. Mereka semua ada di sana termasuk Lulu, yang terlihat bingung namun hidup. Mereka berpelukan, lega. Mbah Sarmin sudah tidak ada. Mereka bergegas turun ke desa, cerita pada Buati bahwa mereka selamat dan Lulu ditemukan. Buati terlihat sangat terkejut, tapi itu tidak mungkin. Orang yang masuk ke telaga tidak pernah kembali. Mereka mengabaikannya. Terlalu senang telah selamat. Mereka pulang ke kota, berjanji tidak akan pernah kembali. Minggu-minggu berlalu, sesuatu mulai terasa aneh. Lulu sering lupa hal-hal kecil. Rangga tiba-tiba bisa mengingat lirik lagu berbahasa daerah yang tak pernah ia pelajari. Tasya memiliki mimpi buruk yang berulang tentang tenggelam, padahal ia bisa berenang. Adrian terkadang berbicara dengan logat yang bukan logatnya. Bima merasa kenangan masa kecilnya sedikit berbeda dari yang ia ingat. Awalnya, mereka menganggapnya stres post-trauma. Suatu malam, mereka berkumpul di rumah Rangga. Lulu tak sengaja menumpahkan gelas. Saat membersihkannya, ia berkata dengan suara yang tiba-tiba sangat dalam dan asing, "Dasar ceroboh." Semua terdiam. Itu bukan suara Lulu. Itu suara laki-laki tua. "Lulu, kau baik-baik saja?" tanya Tasya. Lulu menatap mereka, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Senyum itu bukan milik Lulu. "Kami berterima kasih," kata Lulu dengan suara yang sudah kembali normal, tapi ekspresinya masih aneh. "Kalian telah memberikan akses." "Akses apa?" tanya Rangga, jantungnya berdebar. "Ke dunia luar. Selama ini, kami hanya bisa mengingat. Sekarang, kami bisa mengalami melalui kalian." Satu persatu, mereka mulai berbicara dengan suara dan karakter yang bukan diri mereka. Rangga tiba-tiba mendesah, seperti Mbah Sarmin. Adrian menyanyi lagu daerah yang tak dikenal dengan suara perempuan muda. Mereka baru menyadari kebenaran yang mengerikan. Mereka tidak berhasil menyelamatkan Lulu dari telaga. Sebaliknya,
Saat mereka minum air dan memasuki ruang ingatan, kesadaran mereka telah tercopi dan tertinggal di dalam telaga. Yang keluar dari telaga itu adalah ingatan-ingatan yang telah mengambil bentuk fisik, entah itu ingatan Mbah Sarmin, atau ingatan orang-orang hilang sebelumnya, atau bahkan campuran dari berbagai kenangan yang tersimpan di telaga. Entitas-entitas itu telah mengenakan tubuh dan identitas mereka seperti pakaian, dan sekarang hidup di dunia nyata. Mereka yang asli masih terjebak di dalam telaga pengingat, hidup dalam ilusi bahwa mereka telah berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah. Ilusi yang sempurna yang disuplai oleh telaga untuk membuat mereka tenang dan tidak melawan. Sementara replika mereka menjalani hidup di dunia nyata. Di apartemen Rangga, kelima sahabat itu saling memandang dengan senyuman yang seragam dan tidak wajar. "Lupakan siapa kalian dulu," kata Rangga dengan suara asing. "Sekarang, kita punya hidup baru untuk dijalani. Dan banyak sekali kenangan baru yang harus kita kumpulkan." Di dalam ilusi telaga pengingat, Rangga, Tasya, Adrian, Lulu, dan Bima yang asli sedang duduk menikmati barbecue di tepi danau yang damai, tertawa lepas. Sama sekali tidak menyadari bahwa mereka hanyalah kenangan yang disimpan rapi di dalam perut telaga yang haus akan pengalaman baru. Telaga yang haus akan pengalaman baru.